Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Musang Hatimah. Saya dari Lokal Piawak 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus, mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Baik, pembahasan kita yang pertama itu ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Adapun pengertian dari anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Adapun pengertian lainnya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek. Yang pertama itu ada fisik motorik, yang kedua itu kognitif, yang ketiga itu bahasa dan bicara, yang keempat itu pendengaran, yang kelima penglihatan, yang keenam sosial emosi. 2. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi, penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak, yaitu sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Gangguan genetika. Kelainan kromosom. Transformasi kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata, sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksinya. B. Infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa dan yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan perkembangan pembengkakan kelenjar getah bening. Faktor ini terjadi bisa dikarenakan makanan atau penyakit. Infeksi kehamilan dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksakan kehamilannya, sehingga jika ada indikasi infeksi kehamilan dapat segera diketahui. Bisa juga infeksi terjadi karena adanya penyakit tertentu dalam kandungan si ibu hamil. Selanjutnya C. Usia ibu hamil atau high risk group. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu resiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik, misalnya riwayat keguguran, pendarahan pasca kelahiran, lahir mati. Selanjutnya itu tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm. Ibu hamil yang kurus atau berat badan kurang, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, sudah memiliki 4 anak atau lebih, jarak antara 2 kehamilan kurang dari 2 tahun, ibu menderita anemia atau kurang darah, tekanan darah yang meningkat atau meninggi, dan sakit kepala hebat, dan adanya bengkak pada tungkai. Kelainan letak janin atau bentuk panggul ibu tidak normal, riwayat penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, asma, dan lain-lain. Selanjutnya D. Keracunan saat hamil. Keracunan kehamilan sering disebut preeklamsia atau toksemia, adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Gejala yang umum adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Keracunan kehamilan sering terjadi pada kehamilan pertama dan pada wanita yang memiliki sejarah keracunan kehamilan di keluarganya. Resiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang memiliki banyak anak, ibu hamil usia remaja, dan wanita hamil di atas usia 40 tahun. E. Pengguguran kandungan atau aborsi.
Bahasa latinnya itu abortus, adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Penyebab pengguguran kandungan antara lain kelainan ovum atau kelainan kromosom, penyakit ibu. Penyakit ibu di sini termasuk ke dalam infeksi akut, kelainan endokrin, trauma, kelainan kandungan, kelainan plasenta, gangguan hormonal, dan abortus buatan atau provokatus atau sengaja digugurkan. Pengguguran kandungan dikenakan hal-hal seperti kerja fisik yang berlebihan, mandi air panas, melakukan kekerasan di daerah perut, obat pencahar, obat-obatan, dan bahan-bahan kimia. Yang F, lahir prematur. Menurut Dr. Suyanto SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Adapun masa gestasi normal adalah 38-40 minggu. Dengan demikian, bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Adapun beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus, antara lain yang pertama itu ada proses kelahiran lama atau anoksia. Prematur, kekurangan oksigen, tanda-tanda bayi lahir prematur sama seperti bayi lahir normal. Hanya saja proses kelahirannya lebih awal dari seharusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. Penyebab bayi lahir prematur terbagi dalam dua hal. Yang pertama itu dari sang ibu dan bayi itu sendiri. Sebab yang berasal dari ibu antara lain pernah mengalami keguguran atau abortus atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Adapun penyebab dari bayi itu sendiri, yang pertama itu bayi dalam kandungan berat badan kurang dari 2,5 kg. Yang kedua, bayi kurang gizi. Yang ketiga, posisi bayi dalam keadaan sungsang. Selanjutnya, yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak, gangguan pada otak. Yang ketiga itu ada kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karenanya, jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, antara lain yang pertama itu ada penyakit infeksi bakteri atau TBC. Virus penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Setelah proses kelahiran, bayi dikhawatirkan terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. Yang kedua itu ada kekurangan zat makanan, gizi, nutrisi. Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dapat dialaminya. Di masa kehidupannya mendatang, kelainan yang akan dialami anak mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya, gizi harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Yang ketiga, kecelakaan pada bayi. Umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat. Kecelakaan seperti ini disebabkan kelalaian orang dewasa di sekitarnya. Yang keempat itu keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau overdosis karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah, dan cairan pembasmi serangga. Baik, sekian penyampaian materi dari saya.
Saya Putri Husnul Khotimah mengundurkan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.